Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nilai mutlak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ada beberapa bentuk umum nilai mutlak ya, yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, nilai mutlak f(x) ini sama dengan C dengan syarat C lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx. Yang ketiga, nilai mutlak f(x) sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang terakhir, nilai mutlak f(x) ditambah nilai mutlak gx sama dengan C dengan syarat C lebih dari atau sama dengan 0. Dan mungkin ada beberapa bentuk lagi yang lain ya. Nanti secara umum ketika kita sudah menguasai 4 hal ini, maka bentuk yang lain juga bisa diselesaikan. Kita akan membahas satu persatu persamaan nilai mutlak ini. Yang pertama, persamaan nilai mutlak f(x) sama dengan C dengan syarat C lebih dari atau sama dengan 0. Yang pertama ini ya, kita akan menyelesaikan soal A ini. Nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Ya, ada beberapa cara untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Saya akan memberikan beberapa cara. Yang pertama, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Masih ingat ya kemarin ya, definisi nilai mutlak adalah ketika saya punya nilai mutlak X, maka apa kemarin? Ini menjadi X untuk X lebih dari sama dengan 0. Menjadi negatif X untuk X kurang dari 0. Kita akan terapkan untuk soal ini. Sehingga 2x min 3 sesuai definisi ini menjadi tetap 2x min 3 untuk siapa? Untuk X. Nah, kita tentukan pembuat 0 ini dulu. 2x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3. Artinya X sama dengan 3/2. Ini batasnya. Berarti untuk X lebih dari ya, lebih dari atau sama dengan 3/2. Seperti ini. Ini akan menjadi negatif 2x min 3 untuk siapa? Untuk X kurang dari 3/2. Kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama 2x kurangi 3. Ya, ini menjadi 2x kurangi 3. Berarti persamaan nilai mutlak ini dirubah menjadi 2x kurangi 3 sama dengan 5. Seperti menyelesaikan persamaan linear biasa, 2x sama dengan 5 ditambah 3. Kedua ruas dijumlahkan dengan 3. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Dari mana 4? Kedua ruas dibagi dengan 2. Kita sudah punya satu calon penyelesaian. Kemudian kita cek apakah x sama dengan 4 ini lebih dari syarat ini ya. Ini ada syarat X lebih dari 3/2. Apakah 4 ini lebih dari 3/2? Ya, berarti ini memenuhi ya. Ini memenuhi. Yang kedua, yaitu negatif 2x min 3 sama dengan 5. Ya, ini dirubah menjadi
negatif 2x min 3. Oke. Di depan ini ada negatif, maka kedua ruas kalikan negatif sehingga ketemunya adalah 2x kurangi 3 sama dengan negatif 5. Berarti 2x sama dengan negatif 5 tambah 3 ya. Negatif 2. X sama dengan negatif 1. Dua ruas dibagi dengan 2. Apakah ini memenuhi syarat? Apakah negatif 1 kurang dari 3/2? Ya, memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan ya kedua ruas. Kita punya 2x kurangi 3 sama dengan 5. Kita kuadratkan hasilnya adalah 2x negatif min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita jabarkan yang ini, jabarkan sehingga ketemunya adalah 4. Masih ingat ya mengkuadratkan yang ini? Oke, kalau lupa kita di sini 2x min 3 kali 2x min 3 satu persatu ya. 2x kali 2x berarti ketemunya 4x kuadrat. 2x kali negatif 3 negatif 6x. 2x sudah. Negatif 3 kali 2x negatif 6x. Satu lagi negatif 3 kali negatif 3 ketemunya adalah 9, sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat negatif min 12x plus 9 ya. Ini menjadi 4x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 25. Kita jadikan satu, ruasnya pindah ke kiri ya. 4x kuadrat min 12x plus 9 kurangi 25 sama dengan 0. 4x kuadrat min 12x berapa? 9 kurangi 25 negatif ya, min 16 sama dengan 0. Kebetulan ini kelipatan 4 semua, kita sederhanakan dengan dibagi 4 ya. Ketemunya adalah x kuadrat min 3x min 4 ya. Jadi ini dibagi 4. Kita faktorkan. Nah, masih ingat memfaktorkan pelajaran di SMP dulu ya. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan ketemunya negatif 4, kalau dijumlahkan negatif 3. Siapa dia? 4 sama 1 ya. Kita coba. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 tambah 1 negatif 3. Jadi ini sudah memenuhi ya. Ini artinya apa? X min 4 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Coba bandingkan dengan yang ini. Sama ya? Sama. Karena ini sudah penuh, saya hapus dulu sebagian. Cara ketiga, yaitu dengan cara
Ini merupakan kesimpulan ya dari definisi ini. Setelah menguraikan 2x min 3 ini nilai mutlak seperti ini, ketemunya kan menjadi 2x min 3 sama dengan 5. Perhatikan yang ini. Kemudian ketemu lagi 2x min 3 sama dengan negatif 5. Sehingga untuk mempercepat langkahnya, dari sini kita bisa langsung ke sini. Jadi 2x min 3 nilai mutlaknya sama dengan 5 bisa dirubah menjadi yang pertama 2x min 3 sama dengan 5. Ini tetap ya. Yang kedua 2x min 3 sama dengan negatif 5 ya, yang ini. Jadi tidak melewati proses ini ceritanya. Ini sudah paham. Berarti 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Yang ini 2x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1. Hasilnya sama. Dan ini lebih cepat. Biasanya siswa lebih senang cara ini ya. Kalau ini cara konsep. Kalau ini cara yang lebih singkat. Ini baru yang A ya. Bagaimana dengan soal yang B? Oke, saya bersihkan dulu layarnya. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang B. Ini lebih mudah daripada yang ini. Kenapa? Karena 0 ya. Sesuai dengan penyelesaian soal yang cara yang ketiga dari soal A ini, nilai mutlak 3x plus 6 sama dengan 0 bisa langsung berubah menjadi 3x plus 6 sama dengan 0 karena tidak ada negatif 0 ya. Berarti 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 2. Ini dari mana? Negatif 6. Kedua ruas ditambah dengan negatif 6 ya. Dari mana x sama dengan negatif 2? Semuanya dibagi dengan 3. Sehingga hanya ada satu penyelesaian, yaitu x sama dengan negatif 2. Ini yang B. Bagaimana dengan soal yang C? Nilai mutlak x min 7 sama dengan negatif 2. Apakah kita bisa menggunakan cara definisi atau yang lain? Nah, sebelum kita menggunakan cara-cara itu, kita lihat ini dulu persamaannya. Perhatikan nilai ini ya, negatif 2. Padahal persamaan nilai mutlak ini syaratnya adalah C-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi syarat, sehingga dijamin tidak mempunyai penyelesaian. Tidak mempunyai penyelesaian karena ini kurang dari 0 ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang kedua. Ya, bagaimana kalau kita menjumpai soal seperti ini? Tentukan nilai x ya, jika memang ada, yang memenuhi persamaan ini ya. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Kita akan kerjakan dengan dua cara seperti tadi. Yang pertama kita akan gunakan cara definisi ya. Ingat 2x min 1, nilai mutlak 2x min 1 akan menjadi dua jenis ini ya. Nah, bisa 2x min 1 saja, bisa menjadi negatif 2x min 1. Untuk siapa? Nah, untuk x. Ini pembuat nolnya siapa dulu? Yang menyebabkan nilai ini 0 siapa? 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah ya. Jadi x sama dengan setengah menyebabkan ini nilainya 0. Berarti ini x lebih dari sama dengan setengah. Yang ini untuk x kurang dari setengah. Selanjutnya yang ini nilai mutlak x plus 3
Ini juga menjadi dua kemungkinan lagi ya. Bisa tetap X plus 3 untuk X yang lebih dari atau sama dengan min 3. Kenapa? Ini negatif 3. Karena pembuat 0 dari X plus 3 adalah negatif 3. Ini menjadi negatif X plus 3 untuk X kurang dari negatif 3. Maksudnya apa? Untuk apa ini Pak? Nah, berarti kita punya beberapa interval ya. Ada interval yang lebih dari setengah, kurang dari setengah. Lebih dari negatif 3, kurang dari negatif 3. Kita akan membuat garis bilangan dari interval ini. Seperti ini. Ini ada negatif 3, kita taruh sebelah kiri. Kemudian ada setengah. Jadi kita punya 3 interval ya. Yang kurang dari negatif 3, yang terletak di antara negatif 3 dan setengah, dan lebih dari atau sama dengan setengah. Kita buat interval ini menjadi 3 bagian. Yang ini berarti X kurang dari negatif 3. Yang sini X lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari setengah. Yang sebelah kanan X lebih dari atau sama dengan setengah. Nah, ingat-ingat ya, ada 3 interval ini. Kita akan membuat tabel dengan interval-interval ini ya. Coba perhatikan. Saya hapus dulu nih. Yang pertama, X kurang dari negatif 3. Yang kedua, X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari setengah. Yang terakhir adalah X lebih dari atau sama dengan setengah. Untuk X kurang dari negatif 3, nilai 2X min 1 ikut yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kurang dari negatif 3 berarti kurang dari setengah juga ya. Nah, berarti ikut yang bawah. Berarti persamaan ini 2X min 1 dirubah menjadi negatif 2X min 1. Sekarang lihat yang X plus 3. Untuk X kurang dari negatif 3, yang mana? Ini ya. Berarti negatif X plus 3. Jadi fungsi interval seperti itu. Sama-sama punya negatif, bisa dikalikan dengan negatif 1 semua sehingga hilang. Ketemunya 2X min 1 sama dengan X plus 3. 2X min X sama dengan 3 plus 1. Ini pindah ke sana, ini pindah ke sana ya. X sama dengan 4. Nah, kita sudah ketemu nih, X sama dengan 4. Tapi tunggu dulu, apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Ya, apakah X sama dengan 4 memenuhi syarat atau tidak? Syaratnya mana? Ini dia. X harus kurang dari negatif 3. Sementara di sini ketemunya X sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari negatif 3? Tidak ya. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Sekarang yang kedua, X terletak di antara negatif 3 dan setengah. Untuk yang pertama ini 2X min 1, ini ada kurang dari setengah ya. Berarti yang bawah ini nilai mutlak 2X min 1 diganti dengan yang bentuk yang kedua, yang bawah. Kenapa? Karena X nya kurang dari setengah. Ini negatif 2X min 1. Jadi ini berubah jadi ini. Sama dengan X plus 3 ikut yang mana? Pas ini ada lebih dari negatif 3.
berarti ikut yang atas ini ya. Lebih dari negatif 3 berarti yang ini. Berarti menjadi X plus 3. Kita sederhanakan yang ini, buka kurung, negatif 2X, negatif kali negatif ketemunya positif, X plus 3. Kita sederhanakan, ini menjadi negatif 3X, ini menjadi 2. Berarti X sama dengan negatif 2/3. Dari mana? Dibagi negatif 3 semua ya. Coba lihat yang ini, apakah memenuhi syarat? Apakah negatif 2/3 terletak di antara negatif 3 sama setengah? Iya ya, berarti ini memenuhi. Memenuhi. Yang ketiga, yang ini, X lebih dari atau sama dengan setengah. Perhatikan persamaan yang di sini. Untuk X lebih dari atau sama dengan setengah, nilai mutlak 2X min 1 dirubah menjadi 2X min 1, tetap ya, tidak ada negatifnya. Lihat yang ini, X plus 3 untuk X lebih dari setengah. Lebih dari setengah berarti ikut yang lebih dari negatif 3 ya. Pastilah, berarti ini tetap positif juga. Kita sederhanakan. Pindah ke sana ya, jadi negatif, ini jadi positif. X sama dengan 4. Apakah 4 lebih dari setengah? Ya, berarti memenuhi. Memenuhi. Kita sudah punya 2 ya yang memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2/3 atau X sama dengan 4. Yang ini bukan ya. Ya, untuk persamaan nilai mutlak yang kedua sudah jelas ya kira-kira ya. Ini cara yang pertama ya. Kita belum membahas cara yang kedua. Sekarang kita akan bahas cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Jadi persamaan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Kedua ruas dikuadratkan ya. Kedua ruas dikuadratkan menjadi 2X min 1 kuadrat sama dengan X plus 3 kuadrat. Kenapa dikuadratkan ya? Karena ceritanya kita kalau membuka ini belum tahu nilainya positif atau negatif ya. Ketika nilai mutlaknya dihilangkan, kita tidak tahu apakah nilainya negatif atau positif. Tetapi ketika kita kuadratkan, baik positif maupun negatif, kalau dikuadratkan hasilnya pasti positif. Sehingga ini proses ini bisa diterima. Bagaimana cara mengkuadratkan ini ya, menjabarkan ini? Masih ingat ya, 2X min 1 kuadrat artinya 2X min 1 kali 2X min 1. Yang sebelah kanan X plus 3 kuadrat artinya X plus 3 kali X plus 3. Kita kalikan satu persatu. 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X kali negatif 1 negatif 2X. Negatif 1 kali 2X negatif 2X. Negatif 1 kali negatif 1 plus 1. Ini juga sama, X kali X X kuadrat, X kali 3 plus 3X. 3 kali X 3X. 3 kali 3 plus 9. Kita sederhanakan ya, jadikan satu ruas. 4X kuadrat, ini pindah ke sana jadi negatif. Ini jadi negatif 4X. Ini pindah sana menjadi negatif. Plus 1 kurangi 9. Kita sederhanakan lagi.
3x kuadrat ini menjadi negatif 10x, ini menjadi negatif 8. Faktorkan ya. Nah, ini yang susah ya. Tidak semua bisa memfaktorkan biasanya. Ini berapa kira-kira? 4 ya? 4, ini 2. Negatif, positif. Bagaimana ceritanya Pak? Jadi memfaktorkan itu membayangkan begini, 3x kali x pasti 3x kuadrat. Yang belakang kalau dikalikan harus negatif 8. Tetapi yang tengah-tengah ini ya, yang tengah-tengah ini diperoleh dari 3x kali negatif 4 ditambah dengan 2 kali x. 3 kali negatif 4 kan negatif 12 x, 2 kali x 2x ya, sehingga kalau dijumlahkan ketemunya negatif 10, sehingga diperolehlah ini ya. Oke, kita lanjut, sehingga diperoleh 3x plus 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 3 atau x sama dengan 4. Himpunan penyelesaiannya ini sama ya dengan hasil himpunan penyelesaian cara yang pertama. Demikian pembahasan persamaan nilai mutlak untuk bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ya, demikian pembahasan tentang persamaan nilai mutlak. Kita sudah membahas 2 bentuk. Untuk bentuk berikutnya kita akan buat video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.